Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin membahas terkait dengan ada wawancara dengan sebentar ya, dengan Gary Neville, lalu juga Jamie Carragher, Ian Wright, Roy Keane di The Overlap, yang episodenya bintang tamunya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Dan tentu saja di acara tersebut banyak membahas terkait dengan hal-hal yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Ada beberapa hal yang akan gue bikin di beberapa video berbeda ya. Pertama, yang menurut gue sangat menarik ya adalah tentang Cristiano Ronaldo. Oke, sebelum ke sana, ini ada wawancara dengan Gary Neville ya, tentang apa yang Anda bisa berbeda di Manchester United kalau Anda bisa melakukannya ya. Karena Anda tidak bisa mendikte klub seperti Manchester United. Tidak, Ole Gunnar Solskjaer mengatakan demikian. Saya telah berpikir banyak tentang hal ini tentu saja, dan seperti yang saya katakan di sini sebelumnya, hal yang tepat untuk dilakukan adalah mendatangkan Cristiano. Tapi kalau saya pikir hal yang lebih baik terjadi untuk Cristiano Ronaldo dan juga untuk kita Manchester United kalau dia tidak menandatangani kontrak dengan kita. Itu merupakan headline-nya. Here we go, dikatakan demikian ya. Ya itu merupakan keputusan yang bagus sebenarnya untuk dilakukan. Ya, terus Jamie Carragher mengatakan ya ini ya dia ya, money shotnya. Oke. Ole Gunnar Solskjaer, gue ambil dari Center Devils mengenai mendatangkan Cristiano Ronaldo. Ketika ini jelas kalau dia akan meninggalkan Juventus, tentu saja ada beberapa klub yang menginginkannya. Dan saya sangat excited. Manchester United menanyakan kepada saya, apakah Anda ingin supaya kita mencobanya? Saya mengatakan iya. Tentu saja kita tahu kualitas Cristiano dan dia sudah berusia 37 tahun. Tapi kita harus bisa mengatur karena dia adalah pencetak gol terbaik di dunia dan itu tidak bisa berhasil dengan saya. Ini juga tidak berhasil dengan Cristiano. Tapi itu merupakan keputusan tepat yang dilakukan. Lalu Ole Gunnar Solskjaer juga menambahkan terkait dengan Cristiano Ronaldo, dengan bola, dengan dia di dalam tim, itu tidak ada masalah. Dengan dia melakukan pressing, kita harus mengganti peran yang berbeda, di mana kita biasanya miliki sebelumnya ya. Jadi ada perubahan pola di sana. Kita merupakan salah satu tim dengan pressing yang tinggi sebelum Cristiano Ronaldo bergabung. Poinnya ada di situ kayaknya nih. Kita membiarkan Dan James pergi ketika Cristiano Ronaldo datang. Dan ini merupakan dua tipe pemain yang berbeda. Jadi itu merupakan keputusan yang tepat untuk saya, walaupun itu tidak menjadi keputusan yang benar. Dan bagaimana mengintegrasi Cristiano Ronaldo di dalam tim? Kita mencoba dan berpikir langsung bagaimana kita akan melakukan pressing dan juga kita akan mengganti di situasi-situasi tertentu. Cristiano Ronaldo ini berbeda dengan Anthony Martial, di mana ketika di depan dan ataupun yang lain ya ketika bermain seperti Greenwood ataupun Marcus Rashford di depan. Jadi Cristiano Ronaldo ini berbeda dengan pemain-pemain depan yang sudah ada di Manchester United sebelumnya. Ole Gunnar Solskjaer juga menambahkan Edinson Cavani ini adalah yang paling menderita ketika Cristiano Ronaldo datang. Ketika kita bermain dan kita memiliki Edinson Cavani bermain dengan gaya tertentu, di mana dia memiliki pengertian ya bagaimana cara kita bermain, dan itu harus disesuaikan lagi ketika Cristiano Ronaldo ada di tim Manchester United. Ditambahkan terakhir oleh Ole Gunnar Solskjaer, terakhir di video ini ya, Cristiano Ronaldo dan saya memiliki hubungan yang sangat bagus. Ada sangat banyak respect di sana dan saya pikir dia berlaku juga sangat bagus. Walaupun dia juga memiliki kekecewaan ketika saya ada di sana. Ya, gue termasuk yang
sangat happy sekali ketika Cristiano Ronaldo datang di Manchester United. Bagaimana ada unsur emosional, romantik, nostalgic ya. Cristiano Ronaldo yang besar di Manchester United, meraih banyak hal di Manchester United, menjadi besar di Manchester United, lalu dia pindah ke Real Madrid dan lebih besar lagi. Ketika dia bergabung kembali di Manchester United, ya, dan terutama ketika di pertandingan pertama dia langsung bisa tune in mencetak 2 gol ketika menghadapi Newcastle. Manchester United menang besar. Ada banyak pengharapan ya kan yang ternyata menutupi, ya karena juga namanya fans ya, tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Ternyata memang keputusan mendatangkan Cristiano Ronaldo ini kalau dilihat dari tadi ya wawancara yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer ini dilakukan dengan tidak matang. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Juventus, tiba-tiba dia tersedia, tiba-tiba ada klub lain, Manchester City juga ingin mengejar Cristiano Ronaldo. Lalu manajemen menanyakan hal tersebut ke Ole Gunnar Solskjaer, dan kita tahu ya bagaimana pihak-pihak lain seperti Rio Ferdinand, bahkan Sir Alex Ferguson juga seperti mendesak jangan sampai Cristiano Ronaldo ini datang ke Manchester City. Dari sisi situ gue melihat seperti kayak apa ya, lebih ke unsur emosional gitu, supaya pemain ini jangan sampai yang merupakan pada saat itu ikon Manchester United walaupun sudah lama meninggalkan Manchester United, jangan sampai ke klub rival. Tapi menurut gua secara dengan amatiran ini seperti kayak mengaburkan unsur teknis. Kenapa? Ketika dia datang, kalau dari apa yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer, ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Dan kalau kita tarik ke belakang, momentum datangnya Cristiano Ronaldo itu sudah di penghujung waktu bursa transfer. Nyaris tidak banyak yang bisa dilakukan. Sehingga ada gaya-gaya, ada pola-pola yang harus disesuaikan lagi dengan hadirnya Cristiano Ronaldo di Manchester United, seperti pressing, seperti counter attack yang tadi dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer, yang salah satu yang diandalkan oleh Manchester United di samping pressing yang tinggi. Lalu bagaimana Cristiano Ronaldo ini memiliki gaya yang berbeda dengan Anthony Martial, Rashford dan juga Greenwood, di mana pemain depan ini sudah punya kebiasaan yang dimengerti oleh rekan-rekannya, dan ternyata ada penyesuaian yang harus dilakukan, dan sayangnya penyesuaian ini dilakukan ketika musim itu sudah berjalan. Gua melihat dari apa yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dia berusaha betul untuk memilih kata demi kata. Dia mengatakan, ya ini merupakan hal yang tepat untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Walaupun setelah dia pikir, dia dikatakan ya, hal yang lebih baik itu mungkin Cristiano Ronaldo dan Manchester United tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut. Ya kita tahu bagaimana Cristiano Ronaldo setelah Ole Gunnar Solskjaer pergi, situasi dengan Ralf Rangnick, dan juga terakhir dengan Erik ten Hag, di mana ketika Ralf Rangnick datang gegenpressing ya kan, melihat Cristiano Ronaldo juga dia seperti kayak dalam tanda kutip terpaksa betul melakukan pressing yang biasanya dia tidak lakukan karena gaya berbeda. Gua ingat betul dari beberapa kesempatan dia berusaha untuk melakukan pressing, tapi setelahnya ya dia tidak bisa keep up lagi di atas lapangan karena memang tentu saja ada fisik yang terkuras di sana. Dan dengan Erik ten Hag ada kasus ya kan yang berujung interview dan dia harus pergi dari Manchester United. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer, artinya memang hal yang tepat mendatangkan Cristiano Ronaldo, tapi hal yang lebih baik mungkin supaya tidak datang pada saat itu. Seperti gue katakan di awal ya, gue sih juga ketika dia datang tentu saja gue sangat senang sekali, dan gue yakin banyak sekali fans Manchester United pun juga demikian. Tapi setelah gue amati, setelah gue lihat ya, memang salah satu poin besar. Jadi gini, kalau kita lihat bagaimana Manchester United dengan Ole Gunnar Solskjaer, itu kan ada secara gradual dia meningkat ya, penampilan dari Manchester United kalau dari sisi peringkat liga terutama. Lalu juga bagaimana Ole Gunnar Solskjaer bisa mengantarkan Manchester United ke final Europa League dan nyaris mendapatkan trofi, bahkan sampai adu penalti, bahkan sampai ke penendang terakhir ya kan, sampai ke kiper. Di situ sudah bisa memperlihatkan bagaimana sudah sangat dekat sebenarnya trofi pertama bagi Ole Gunnar Solskjaer, yang dikatakan inilah satu-satunya hal yang kurang dari Ole Gunnar Solskjaer. Yang gue sayangkan lagi-lagi
keputusan ini di sini pentingnya ada peran dari sporting director sih menurut gue secara dengan amatiran. Di samping juga CEO yang mengerti tentang sepak bola lebih banyak. Karena ketika keputusan itu dibuat hanya karena berdasarkan emosional, mereka sisi teknis, sisi yang lain-lainnya akan tertutupi. Memang ada desakan dari Sir Alex Ferguson, dari Rio Ferdinand, dan dari legenda Manchester United lainnya ya. Tapi kalau seandainya memang sporting director dan juga CEO mereka bisa firm, mereka bisa teguh dengan hal yang ingin mereka bangun di Manchester United, hal-hal seperti ini bisa dihindari. Manajer tentu saja bukan sosok yang menurut gua yang terlalu tepat dalam hal ini. Ketika dia ditanyakan bagaimana ingin mencoba atau tidak, ya Ole Gunnar Solskjaer pasti akan mengatakan oke, dia pemain bagus, ayo kita coba. Apalagi dengan tekanan dalam tanda kutip dari Sir Alex Ferguson ataupun dari Rio Ferdinand, di mana gue sebenarnya tidak menyalahkan ya pendapat dari Sir Alex maupun Rio Ferdinand, tapi ada hal-hal yang mungkin juga harus dilihat lebih jauh lagi. Yang di sini yang gue pikir yang bisa melihatnya ya sosok lain selain CEO adalah sporting director. Lalu juga ketika ada permasalahan di atas lapangan, ini siapa yang harus bukan menjadi penengah ya, tapi juga membantu manajer dalam mencari solusi. Sosok tersebut tidak ada di Manchester United, dan ya akhirnya kejadian lagi kan bagaimana pemain ini yang mengakibatkan manajer harus selesai di Manchester United. Dan ini sangat gue sayangkan sebenarnya. Nah sekaligus ini juga pembelajaran, artinya kedepannya Manchester United memang butuh struktur manajemen yang lebih mensupport manajer, yang lebih solid juga, yang lebih mengarah ke prestasi dengan mengutamakan sisi-sisi teknis untuk membangun sistem permainan dengan tujuan yaitu tadi ya, mendapatkan kemenangan dan juga keberhasilan. Bukan hanya dari sisi nostalgia ataupun emosional. Gua ulangi lagi, gua secara dengan amatiran termasuk yang sangat gembira sekali, sangat senang sekali ketika Cristiano Ronaldo join balik ke Manchester United. Bahkan gue juga membeli jersey-nya yang dengan di belakangnya Cristiano Ronaldo. Itu saking gue sangat excitednya, tapi ternyata ya itu tidak berhasil karena secara teknis memang tidak bisa menyatu antara Cristiano Ronaldo dengan Manchester United pada saat itu. Pertanyaan besarnya menurut gue adalah ketika pada saat itu memang Ole Gunnar Solskjaer tidak diselesaikan atau tidak dipecat di Manchester United, akankah dia bisa membalikan keadaan ini? Ya kalau menurut gue jawabannya 50-50 ya, karena bagaimana proses adaptasi dengan Cristiano Ronaldo itu kan berjalan dengan musim yang sedang berjalan. Dan Manchester United sebagai sebuah klub juga dituntut untuk mendapatkan prestasi berupa peringkat ya kan. Dan menurut gue ini juga penting bagi manajemen ketika manajemen ini bisa lebih mengerti manajer mengalami kesulitan dengan adanya satu pemain yang mengubah banyak hal ya, adaptasi sistem dan lain-lain, sementara musim sudah berjalan. Akan seperti apa ini targetnya, akan seperti apa ini pengharapannya. Dan kalau memang manajemen tidak mengerti hal tersebut, tapi ketika hanya turun ataupun banyak suara fans yang miring segala macam, akhirnya kita selesai dengan dengan Ole Gunnar Solskjaer, ya menurut gue itu juga sangat disayangkan. Karena di zamannya Ralf Rangnick pun juga sama saja Cristiano Ronaldo ya tidak terlalu menonjol sekali setelahnya, dan juga bahkan di zamannya Erik ten Hag. Di situ gue berpikir ya memang bukannya Cristiano Ronaldo jelek, enggak, gue tetap menilai dia salah satu penyerang terbaik di dunia, tapi mungkin ada hal-hal yang harus diadaptasi dengan lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak mungkin pemain yang mensupport gaya permainan dia, ataupun justru gaya permainan yang harus dirubah sama sekali dengan adanya Cristiano Ronaldo. Banyak hal yang harus disesuaikan dan itu ternyata membutuhkan waktu. Sayangnya Manchester United tidak memiliki waktu tersebut atau memberikan kesempatan waktu tersebut kepada para manajer yang menangani Manchester United setelahnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.